Bayangkan saja kita masih hidup dan bisa merasakan surga saat ini juga ketika kita cukup bikin kopi di depan rumah, kasih pisang goreng pagi-pagi, nyeruput kopi, udah burung-burung berdatangan. Mungkin kacamata kembali lagi, kemudian perenjak Jawa yang kemudian kembali lagi, bahkan burung-burung yang dulu sempat hilang seperti ekek geling yang endemik Jawa kembali lagi. Suara Owa merupakan yayasan atau lembaga non-profit yang bergerak di konservasi owa. Site-nya yaitu ada di Pekalongan, Jawa Tengah, dan juga di Mentawai, di Siberut. Suara Owa tidak hanya melakukan konservasi owa, namun juga bergerak pada primata-primata lain dan juga burung. Owa menggambarkan petani, penjaga hutan kita, yang artinya dia benar-benar, dia kan garda terakhir bagi kita orang Pekalongan yang sangat tergantung dengan hutan-hutan di kawasan Petung Reyono ini. Nah, coba bayangkan kalau burung tidak ada, artinya burung tidak ada, owa tidak ada, itu mereka tidak ada sistem yang pohon, tidak ada yang mengawinkan bunganya. Bayangkan kalau terserahlah silahkanlah kalau mau ambil burung silahkan, kalau mau ambil owa silahkan. Tapi apakah kamu bisa menjamin hutan ini masih lestari? Kalau hutan ini sudah tidak ada, ya silahkan rasakan sendiri nanti. Owa yang statusnya sekarang endangered kan, karena hutan yang semakin hilang. Owa Jawa itu membutuhkan kanopi untuk hidupnya. Aksi ilegal yang bahkan saat ini dulu masih illegal logging, tapi sekarang semenjak dibantu dengan Suara Owa juga, karena sekarang mungkin bahkan tidak ada illegal logging. Tapi yang masih sangat terasa adalah perburuan. Hingga saat ini banyak sekali pemburu-pemburu, bahkan mereka sebenarnya punya pekerjaan, tapi yang jadi masalah kan ini menjadi hobi, dan itu merupakan tantangan besar bagi kami. Untuk Suara Owa sendiri sangat berperan dalam pelestarian owa. Salah satu caranya yaitu dengan community development, yaitu dengan pendampingan masyarakat, memberikan alternatif ekonomi lain, misalnya seperti kopi atau madu, sehingga masyarakat yang tadinya mungkin berburu atau illegal logging jadi menjadi petani kopi dan juga petani madu. Dulu pekerjaan bapak saya itu pemburu burung dan juga penebang pohon liar yang sebenarnya itu ilegal dan tidak boleh. Tapi itu dilakukan bapak saya karena memang dia butuh uang untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan juga karena nggak tahu gimana caranya menghasilkan uang tanpa merusak hutan. Hingga Suara Owa datang dan mereka memberi pengertian dan juga mengajak agar tidak memburu hutan, tidak memburu burung, karena hutan itu merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk mata pencaharian masyarakat. Saya kan penyangrai kopi di Kopi Owa Saka Kembang, sedangkan Kopi Owa Saka Kembang itu salah satu program dari Suara Owa. Kopi hutan itu kopi yang tumbuh liar di hutan. Membudidayakan lebah sendiri bisa berarti dua manfaat. Yang pertama dari sisi ekonomi, dengan kita bisa membudidayakan lebah, itu artinya para pembudidaya bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari penjualan produk-produk perlebahan seperti madu, polen, lilin lebah maupun propolis. Lalu di sisi lain, yang ini saya pikir lebih penting lagi adalah manfaat dari sisi ekologi, karena lebah ini merupakan serangga penyerbuk yang sangat penting bagi hutan-hutan di kawasan tropis. Budidaya lebah ini berpeluang untuk meningkatkan kembali atau merekatkan kembali relasi manusia dengan alam dan lingkungan di sekitar mereka. Mulai dari burung-burung endemik Jawa yang sekarang sudah tidak dijumpai lagi,
Begitupun dengan suara-suara owa yang sekarang hanya di pagi dan sore hari saja dan di beberapa titik saja. Dulu sangat ramai sekali menurut warga-warga lokal. Juga suara owa juga memberikan beasiswa untuk penelitian kepada mahasiswa baik S1. Yang saya lakukan saat ini di suara owa yaitu melakukan penelitian tentang suara owa Jawa untuk melihat perbedaan variasi antara suara owa 1 dan owa lainnya, karena dari penelitian ini bisa mengidentifikasi dari suaranya bisa mengidentifikasi tiap individu, dan juga karena suara betina itu adalah suara untuk menandakan teritori, berarti tidak hanya mengidentifikasi individu tapi juga bisa mengidentifikasi kelompok dan juga bisa untuk melakukan survei populasi. Kita harus melestarikan hutan untuk diri kita sendiri, untuk generasi yang akan datang, dan untuk kita semua.